Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 28 ingin menjelaskan tentang studi kasus kebocoran data paspor WNI pada tahun 2023. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Putri Mawati dengan NIM 187251118 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Edgar Daniel Tambunan dengan NIM 187251119. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data paspor. Data paspor merupakan salah satu bentuk data pribadi paling sensitif karena berisi identitas lengkap dan dokumen resmi perjalanan. Sehingga kebocoran data paspor bisa menimbulkan risiko serius seperti pencurian identitas hingga penyalahgunaan dokumen. Artikel menyebutkan bahwa pada Juli 2023 sempat muncul kasus dugaan kebocoran 34,9 juta data paspor WNI yang diperjualbelikan di forum gelap. Dan hal ini langsung menjadi perhatian publik serta pemerintah. Jadi penemuan awal yang pertama ada awal terungkap. Kasus pertama kali diketahui setelah Teguh Aprianto, seorang peneliti keamanan cyber, membagikan temuan di Twitter. Ia menemukan 34,9 juta data paspor WNI dengan ukuran sekitar 4 GB dalam bentuk terkompresi yang berisi informasi sensitif masyarakat. Selanjutnya ada lokasi kebocoran. Data ditemukan diperjualbelikan di forum web gelap di mana seorang peretas menawarkan berkas tersebut dengan harga 10.000 euro. Selanjutnya identitas pelaku. Hacker yang dikenal dengan nama Bjorka diduga menjadi salah satu pihak dalam insiden ini berdasarkan rekam jejak kasus sebelumnya. Selanjutnya adalah skala dan cakupan pelanggaran. Yang pertama adalah jumlah data yang bocor. Artikel menyebutkan bahwa peretas mengklaim berhasil mendapatkan 34.900.867 data paspor WNI dengan ukuran file sekitar 4 GB. Yang kedua, jenis informasi yang bocor. Data yang diperjualbelikan mencakup nomor paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal penerbitan, hingga tanggal kadaluarsa paspor. Yang ketiga, nilai ekonomi data yang bocor. Data paspor tersebut ditawarkan dengan harga USD 10.000 atau sekitar 150 juta menggunakan pembayaran mata uang kripto. Selanjutnya ada faktor penyebab. Undang-Undang PDP, UU Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada tahun 2022 masih dalam masa transisi sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan untuk melindungi data warga negara, terutama dalam melindungi data warga negara, terutama dalam menghadapi tantangan digital yang terus berkembang dan meningkatnya kebutuhan akan keamanan data pribadi di era teknologi informasi. Selanjutnya ada kelemahan regulasi. Tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap pengendali data memicu terjadinya pelanggaran seperti kebocoran dari pihak Ditjen Imigrasi yang menunjukkan bahwa aturan yang ada belum mampu menjamin akuntabilitas pengelola data maupun memberikan efek jera bagi pihak yang lalai dalam menjaga keamanan informasi. Selanjutnya ada sumber daya terbatas. Kurangnya investasi pada infrastruktur pelindungan data seperti rekrutmen pengawas data membuat regulasi menjadi tidak efektif. Karena tanpa tenaga ahli dan dukungan fasilitas yang memadai, penerapan dan penegakan UU PDP tidak akan maksimal dalam melindungi hak privasi warga negara. Selanjutnya ada dampak kebocoran data. Yang pertama ada risiko pencurian identitas. Data paspor yang lengkap dapat dimanfaatkan untuk membuat identitas palsu, mendaftar layanan digital, hingga menyusun dokumen resmi tiruan. Ini bisa digunakan untuk kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, atau penipuan internasional, dan dampaknya bisa menjerat korban secara hukum meski mereka tidak terlibat. Yang kedua ada pelanggaran privasi. Informasi pribadi seperti NIK, alamat, dan detail paspor bernilai sangat sensitif. Saat data ini terekspos, pemilik kehilangan kendali penuh atas siapa saja yang bisa mengaksesnya. Hal ini membuat privasi individu terganggu karena data bisa diperjualbelikan, dipantau, bahkan disalahgunakan tanpa sepengetahuan korban. Yang ketiga ada kerugian finansial. Data pribadi yang bocor berpotensi dipakai untuk penipuan transaksi, peminjaman online ilegal, atau aktivitas keuangan gelap lainnya.
Korban dapat dirugikan dengan tagihan palsu, pencurian saldo rekening, atau pemerasan digital, sehingga kerugian finansial bisa terjadi baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat adalah menurunnya kepercayaan publik. Kebocoran data dalam skala besar memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan pengelola data. Jika publik merasa datanya tidak aman, mereka akan ragu menyerahkan data pribadi atau menggunakan layanan digital yang resmi. Selanjutnya ada respon pemerintah. Pemerintah Indonesia menanggapi dugaan kebocoran 34,9 juta data paspor WNI pada tahun 2023 dengan melakukan investigasi menyeluruh oleh Kominfo dan BSSN, menegaskan bahwa data biometrik pemegang paspor tetap aman, berkoordinasi antar instansi terkait, meningkatkan pengamanan database melalui standar ISO 27001 hingga 2022 dan menyimpan data di pusat data nasional, serta menyatakan dugaan kebocoran ini sebagai isu global yang terus dipantau oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data. Selanjutnya, langkah-langkah untuk perbaikan. Peningkatan infrastruktur keamanan. Perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan data negara dengan teknologi terbaru seperti enkripsi berlapis dan protokol deteksi dini ancaman. Selanjutnya ada audit keamanan berkala. Pemerintah harus menerapkan audit keamanan data secara berkala dan menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi celah dan memperbaikinya. Selanjutnya, ada edukasi publik. Melakukan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang cara melindungi data pribadi dan mengatasi dampak potensial dari kebocoran data. Selanjutnya, adopsi standar global. Mengambil pembelajaran dari praktik pelindungan data terbaik di dunia, seperti mengacu pada GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa untuk memastikan perlindungan data yang lebih ketat. Dan berikut adalah referensi artikel yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 28 tentang studi kasus kebocoran data paspor WNI pada tahun 2023. Izinkan saya menutup video kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.